Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Bakti dengan NIM 1924 10 10 10 62 dari kelas Data Mining D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum 7 tentang naive Bayes classification. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua tugas, yaitu yang pertama ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dengan menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Dan juga tuliskan akurasinya. Dan untuk yang kedua yaitu mencari subset kombinasi dari atribut yang memberikan hasil klasifikasi yang lebih baik dari data asli. Di sini untuk data iris sendiri, yang pertama kita mengimport pandas ASPD, kemudian mengimport navinya, kemudian mengimport eskalonnya. Jadi di sini mengimport eskalon model underscore selection, kemudian train test split, dan kemudian ini mengimport akurasi skornya. Dan yang kedua yaitu file CSV iris ini diupload dari Collapse. Dan di sini untuk read irisnya, di sini iris sama dengan pd.read_csv. Nah, ini file datanya itu iris.csv ini. Dan ini untuk data irisnya. Di sini ada sepal length sekian, kemudian sepal width-nya sekian, petal length-nya sekian, petal width sekian, dan variati atau box-nya. Kemudian di sini ada setosa dan virginica. Kemudian untuk variabel di sini kita mendrop underscore iris sama dengan iris drop. Nah, di sini ini kita akan menghapus kelasnya di sini. Jadi targetnya itu iris variatinya. Di sini ada setosa dan virginica. Nah, di sini untuk dam iris ini sama dengan bd.get underscore damis target underscore iris. Nah, di sini ini kita akan mengecek hasil dari datanya itu. Nah, di sini ada dari naive Bayes-nya itu dari eskalon.naive_Bayes. Di sini import quotients. Nah, di sini untuk melihat yaitu ada data, harus test size, dan random state. Nah, di sini ada xtrain, xtest, ytrain, ytest, dan sama dengan train underscore test split. Di sini ada data target underscore iris, test size sama dengan test size, random state sama dengan random state. Nah, di sini untuk xtrain ini adalah menampung data source yang akan digunakan untuk data trainingnya. Kemudian untuk tes ini juga menampung data source yang akan digunakan untuk testingnya. Di sini menggunakan modelnya itu Gaussian, kemudian model fit-nya ini ada dua, yaitu xtrain dan ytrain. Dan di sini akurasinya ini model score xtest dan ytest. Di sini untuk prediksinya. Di sini ada model predict xtest 0:10. Di sini untuk probability-nya sama dengan model predict score proba. Nah, di sini di return akurasi predict dan probanya. Di sini untuk akurasi 1, predik 1, dan probability 1 ini kita menggunakan akurasi yang 0,2. Di sini untuk akurasi 2, predik 2, dan
probabilitas 2 ini menggunakan 0,3 dan operasi 3, prediksi 3 dan probabilitas 3 ini menggunakan 0,4. Nah, dari sini kita print perbandingannya. Dan di sini untuk 0,2 menghasilkan hasil seperti ini untuk tes size-nya, dan untuk prediksi excess-nya ini yaitu virginika, stosa, virginika, stosa, virginika, virginika, stosa, stosa, virginika, stosa, dengan prediksi probabilitasnya ini seperti ini. Dan untuk prediksi perbandingan yang 0,3 untuk tes size-nya itu 0,95555 sekian, kemudian 6. Dan untuk prediksi excess-nya ini ada virginika, stosa, virginika, stosa, virginika, virginika, stosa, stosa, virginika, dan stosa. Dan ini untuk prediksi probabilitasnya. Dan untuk prediksi perbandingan yang 0,4 dihasilkan tes size-nya itu 0,9666 sekian. Dan untuk prediksi excess-nya itu virginika, stosa, virginika, stosa, virginika, virginika, stosa, stosa, virginika, dan stosa. Dan untuk prediksi probabilitasnya seperti ini. Dan kemudian untuk yang nomor 2 itu mencari subset kombinasi dari atribut yang memberikan hasil klasifikasi yang lebih baik dari data aslinya. Nah, di sini kita menggunakan yang pertama itu menggunakan 2 kombinasi, yaitu antara sepal length dan sepal width. Di sini iris baru, dan di sini drop underscore iris copy. Di sini untuk di sini iris underscore baru drop petal width dan petal length. Aksesnya kolom, kemudian untuk in place sama dengan true ini, in place ini merupakan data yang asli yang dapat dimodifikasi tanpa membuat jaringan yang baru. Kemudian ini untuk operasinya, operasi 1, prediksi 1 dan probabilitas 1 ini menggunakan yang 0,2, dan operasi 2, prediksi 2 dan probabilitas 2 menggunakan 0,3, dan operasi 3, prediksi 3 dan probabilitas 3 ini menggunakan yang 0,4. Nah, di sini dihasilkan tes size-nya dari 0,2 ini 0,8, untuk tes size 0,3 ini 0,77 sekian, dan tes size 0,4 0,783333 sekian. Dan kemudian untuk kombinasi sepal length dan sepal width ini sama juga. Di sini dihasilkan tes size-nya ini 0,2 dengan hasil 0,96666 sekian, dan untuk tes size 0,3 itu 0,9555 sekian, dan tes size 0,4 0,9666 sekian. Dan untuk kombinasi sepal length dan petal length. Nah, di sini dihasilkan tes size 0,2 ini hasilnya itu 0,9666 sekian, yang 0,3 0,93333 sekian, 0,4 menghasilkan 0,9666 sekian. Dan kemudian untuk kombinasi sepal width dan petal length, di sini dihasilkan tes size yang 0,2 itu 0,9, tes size 0,3 ini 0,9111 sekian, dan tes size yang 0,4 ini menghasilkan 0,9333 sekian. Ini kombinasi petal width dan petal length. Di sini menghasilkan akurasi menghasilkan tes size-nya itu 0,2 ini 0,9666 sekian, yang 0,3 ini 0,9555 sekian, yang 0,4 ini 0,96666 sekian. Nah, ini menggunakan kombinasi 3, yaitu petal width, petal length, dan sepal length. Nah, di sini menghasilkan tes size-nya ini yang 0,2 ini 0,9666 sekian,
0,3 ini 0,95555 sekian, yang 0,4 ini 0,9666 sekian. Kemudian kita akan mencari data adult, di mana yang pertama itu kita seperti yang pertama itu ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset adult dengan menggunakan perbandingan 0,2, 0,3 dan 0,4 dan juga tuliskan akurasinya. Nah, sama seperti tadi itu kita importnya ini dari Google Lab, kemudian kita import data adultnya, kemudian kita melihat data adultnya. Nah, di sini dapat dilihat data adultnya ini terdiri dari export class, terus ini FN LWGT ini, kemudian educational number, kemudian marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, dan capital loss, dan sebagainya. Nah, ini. Dan kemudian kita di sini akan menghapus data-data yang tidak terlalu dibutuhkan. Itu ada education, work class, marital status, occupation, relationship, race, native country, dan seperti tadi in place dan true. Nah, seperti ini dan dihasilkan seperti ini. Nah, kemudian kita akan mendrop kembali di bagian income-nya dan seperti ini. Kemudian kita juga akan mendami gender, yaitu ada male dan female, dan dihasilkan datanya itu seperti ini. Untuk jika terisi maka diisi 1, dan jika tidak terisi atau tidak sesuai itu diisi 0. Misal di sini itu ada data 0 ini kan di sini male. Nah, maka di dummy ini juga akan mendeteksi yang data 0 ini juga male dan seterusnya. Kemudian kita juga akan mendrop input adult. Di sini akan drop gender male-nya. Dan di sini seperti tadi sini juga input underscore adult dot kolom input underscore adult dot isna ini indeks data tab jenis ini untuk mengecek apakah untuk mengecek isinya. Di sini seperti tadi ada dari Escalon Naive Bayes import Gaussian, kemudian akurasi data, test size, random state. Ini untuk training itu menampung data source yang akan digunakan untuk training, dan di sini ada data, ada X-test menampung data source yang akan digunakan untuk testing. Nah, di sini seperti tadi model Gaussian, model fit, extend dan y-train. Dan proses modelnya ada model score, X-test dan y-test. Model prediksi, model predik ada X-test 0 min 10. Kemudian di probabilitas. Kemudian kita return akurasi, prediksi, dan probabilitasnya. Dari sini untuk prediksi perbandingan yang 0,2 ini dihasilkan test size-nya yang 0,2 ini menghasilkan 0,801105 sekian, dan untuk prediksi X-test-nya ini seperti ini di sekitar bawah sama dengan 50.000. Kemudian untuk prediksi probabilitasnya seperti ini. Kemudian untuk perbandingan 0,3. Dan di sini menghasilkan tesesnya 0,796.423 sekian, dan prediksi
SS-nya seperti ini dan prediksi probabilitasnya seperti ini. Kemudian untuk prediksi perbandingan 0,4 di sini menghasilkan 0,795, 3165, 78, 7992. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 yaitu kita mengecek mencari subset kombinasi dari atribut yang memberikan hasil klasifikasi lebih baik dari data aslinya. Nah, di sini kita akan melihat kombinasi atribut objeknya. Di sini kita akan mengkombinasikan educational name dan capital gain-nya. Di sini ada yang di drop tadi, ada umur, ada ini, kemudian capital loss, hours per week, axis, dengan kolom. Akurasi prediksi probabilitas ini menggunakan yang 0,2, 0,3, dan 0,4. Di sini untuk menghasilkan tes size-nya yang 0,2 menghasilkan 0,79 sekian-sekian, kemudian yang 0,3 0,79 sekian-sekian, dan 0,4 0,79 sekian-sekian. Kemudian kita menggunakan kombinasi capital loss dan capital gain peak. Jadi menghasilkan TSS-nya ini 0,7997 sekian, yang TSS 0,3 0,7959 sekian, TSS 0,4 0,79 459 sekian. Nanti ada duanya. Ini seperti ini dan itu. Dan untuk akurasi soal yang data iris tadi, mana yang lebih klasifikasi yang lebih baik di sini? Yang pertama itu sepal, di sini ada sepal length dan petal width. Nah ini kenapa? Karena TSS-nya ini sama seperti pada data aslinya. Kemudian yang kedua ini ada petal width dan petal length. Juga sama di sini TSS-nya ini sama seperti data asli. Kemudian yang ketiga ada petal width, petal length, dan sepal length. Di sini juga sama menghasilkan TSS-nya ini sama seperti data aslinya. Sekian dari saya mengenai modul Practicum 7 mengenai Naive Bayes Classification. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.